Sahabat Daike. Di suatu malam di hari Senin, 1 September 1969, sebuah fenomena yang tidak dapat dijelaskan terjadi di Berkshire County, Massachusetts, Amerika Serikat. Beberapa saksi melaporkan bahwa mereka melihat cahaya aneh dan mengalami kejadian yang meninggalkan misteri dalam ingatan mereka. Beberapa saksi melaporkan bahwa mereka diculik dan dibawa ke kapal aneh, lalu kemudian dibebaskan lagi. Saksi lainnya melaporkan mereka mengalami fenomena yang dikenal sebagai missing time. Missing time atau waktu yang hilang adalah fenomena di mana orang yang pernah diculik UFO tidak dapat mengingat atau hanya bisa sedikit mengingat peristiwa ketika mereka diculik. Malam itu, di Berkshire County, sekitar 40 penduduk dari berbagai kota melaporkan melihat UFO. Sampai hari ini, keseluruhan pengalaman mereka tersebut tetap tidak dapat dijelaskan. Sahabat Daike, kita akan menyimak kesaksian beberapa di antara para saksi peristiwa UFO Berkshire. Saksi pertama dari kisah misterius ini adalah Jane Green. Dia telah tinggal di Great Barrington sejak dia berusia 12 tahun. Keluarganya sangat dikenal dengan baik karena mereka memiliki apotek Rexall tertua di timur laut Great Barrington. Senin itu, kira-kira senja hari pada tanggal 1 September 1969, Jane sedang mengemudi bersama temannya Mary DeGrace dalam perjalanan dari Stockbridge ke Great Barrington. Saat mengemudi di jalan, kedua wanita ini melihat beberapa lampu menyala terang di depan mereka. Awalnya, Jane mengira telah terjadi kecelakaan dan lampu itu berasal dari mobil polisi. Ketika mereka semakin mendekat, dia menyadari bahwa dia tidak bisa meneruskan lagi laju mobilnya karena cahaya itu terlalu terang dan menyilaukan pandangannya. Dia memutuskan untuk menepi ke sisi jalan. Mobil yang ada di depan mereka pun melakukan hal yang sama. Jane dan Mary turun dari mobil untuk melihatnya lebih jelas. Mereka melihat sebuah benda besar melayang di atas jalan di hadapan mereka. Saking sangat besarnya, sehingga Jane tidak bisa melihat ujungnya dari kanan ataupun dari kiri. Dia tidak tahu apa warnanya, tetapi dia ingat betul bahwa itu tinggi dan besar. Dia tidak melihat jendela apapun di atasnya dan tidak mendengar suara apapun darinya. Dalam beberapa detik, benda itu terangkat, bergeser ke kiri, terangkat lagi, dan kemudian terbang melewati pegunungan. Jane Green mengatakan bahwa dia bukan orang yang percaya UFO dan piring terbang sampai malam itu. Dia ingat bahwa setelah melihat pesawat itu, dia pergi ke Great Barrington dan menepi di depan toko keluarga di jalan utama. Dia dan Mary tidak percaya atas apa yang telah terjadi. Jane masuk ke dalam toko
dan memberitahu suaminya tentang pengalaman mereka. Suaminya menyuruhnya untuk melaporkannya ke stasiun radio. Dia pergi ke sana dan bertemu dengan Tom J, direktur radio WSBS. Namun, Tom J tidak percaya padanya. Beberapa jam kemudian, Tom J dibanjiri telepon dari banyak orang yang memiliki pengalaman penampakan serupa. Tom J mendengar panggilan masuk melalui radio amatirnya. Dia mendengar begitu banyak laporan telepon, sehingga dia benar-benar menelpon Departemen Kepolisian untuk mengetahui apakah mereka juga mendengarnya. Dia kemudian mengudara dan meminta pendengar untuk meneleponnya dan melaporkannya di mana mereka melihat UFO. Dia menerima laporan di Pittsfield, Stockbridge, Lenox, Egremont, dan Sheffield, Massachusetts. Dia juga menerima laporan dari kota Kanaan terdekat yang ada di negara bagian Connecticut. Panggilan telepon masuk dari sekelompok orang yang dalam banyak kasus belum pernah bertemu satu sama lain sebelumnya. Diyakini bahwa laporan radio ini telah dihapus. Saksi kedua adalah Tom Warner. Keluarganya telah tinggal di rumah yang sama di Great Barrington selama 6 generasi. Dia adalah anak bungsu dari 7 bersaudara. Dia berusia 10 tahun pada tahun 1969 itu. Tom sedang mewarnai buku gambar di rumah tetangganya, Jane Shaw. Saat hari mulai gelap, dia pergi dan melihat keluar jendela. Dia mendengar suara asing yang berkata, "Kamu harus pulang sekarang." Karena ketakutan, dia segera berlari keluar rumah dan menyeberangi halaman depan. Jane keluar dan menyaksikan Tom hanya berlari di tempat selama sekitar 5 menit. Ketika Tom menyadari bahwa dia tidak bergerak, dia tahu ada sesuatu yang salah. Dia kemudian berputar ke kiri dan melihat UFO turun dari langit. Seberkas sinar dari pesawat menyorotnya. Saat cahaya menyinarinya, tangannya tersentak ke belakang. Jane melihat cahaya di sekeliling Tom dan kemudian menyadari bahwa Tom menghilang. Tom mengingat pengalamannya dibawa ke pesawat yang di dalamnya ada juga anak-anak lain, termasuk seorang anak perempuan, Melanie Kirchdorfer. Ketika anak-anak itu dikembalikan dari pesawat, Tom ingat ia sedang berbaring telentang di ujung lain dari properti keluarga Shaw. Seberkas sinar masih mengelilinginya. Kakaknya ada di belakangnya dan berteriak agar dia lari. Namun dia mengatakan kepada kakaknya bahwa dia tidak bisa lari karena sinar itu menahannya. Suara yang asing dan aneh itu kembali berbicara kepadanya. "Aku akan selesai sebentar lagi." Dalam 1 menit, sorotan sinar itu padam dan dia bisa bangun. Dia berbalik dan melihat cahaya itu menghilang. Jane Shaw ingat bahwa 7 menit telah berlalu antara waktu Tom dijemput dan dikembalikan lagi. Saksi ketiga peristiwa UFO Berkshire ini adalah Melanie Kirchdorfer. Dia sudah tinggal di Berkshire County sejak tahun 1957. Dia berusia 12 tahun
pada tahun 1969. Malam itu juga, Melanie dan keluarganya pergi ke tempat es krim Dairy Queen setempat untuk membeli es krim. Mereka kemudian pergi ke Danau Mansfield yang berjarak sekitar 3 kilometer dari rumah Tom dan Jane Shaw. Saat ayahnya mundur ke tempat parkir, aura cerah yang cemerlang muncul di sekitar mobil mereka. Semua orang di dalam mobil mulai panik. Ayahnya memutuskan untuk mengejar cahaya itu, meskipun Melanie memohon padanya untuk tidak melakukannya. Dia dan adiknya mulai gemetar ketakutan. Kakaknya tidak ingat apa-apa lagi setelah peristiwa itu. Namun dia ingat bahwa saat itu ia melayang dan kemudian berada di dalam pesawat. Ia kemudian ingat ketika ia sedang dibaringkan waktu dia berada di dalamnya. Tom masih mengingat ketika itu ia melihat Melanie di sebelah kanannya waktu di dalam pesawat. Dia masih ingat melihat wajah Melanie saat itu dikuasai ketakutan. Namun, Melanie tidak ingat kalau ia pernah melihat Tom. Melanie ingat ia berada di sebuah ruangan dengan beberapa anak lain. Tiba-tiba, anak-anak lain mulai menghilang, satu persatu. Setelah itu, dia terbangun di danau sendirian. Dia pun kemudian harus berjalan pulang. Melanie dan Tom tidak saling mengenal sebelumnya. Ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya, Melanie merasakan hubungan langsung dengannya. Saksi keempat adalah Thomas Reed. Ia lahir di Queens, tetapi kemudian pindah bersama keluarganya ke Berkshire County. Pada tahun 1969, ibunya, Nancy, mengakuisisi sebuah restoran, The Village Green, yang terletak di tengah Sheffield. Itu adalah tempat di mana banyak penduduk setempat berkumpul. Pada saat itu, Nancy adalah seorang ibu tunggal yang berusaha memberikan kehidupan yang baik bagi putra-putranya. Persemakmuran Massachusetts secara resmi memasukkan Thomas Reed ke dalam sejarah Amerika Serikat ketika negara mengarsipkan peristiwanya sebagai benar secara historis. Langkah rintisan atas nama negara ini menghiasi halaman depan Boston Globe pada tahun 2015. Sekarang ada Taman UFO untuk menghormati Reed. Sore itu, Thomas Reed yang saat itu berusia 9 tahun sedang menunggang kuda dalam suatu acara pertunjukan kuda. Setelah hampir terluka dalam kecelakaan berkuda, Nancy, ibu Thomas, memutuskan bahwa kegiatan mereka diselesaikan saja untuk hari itu. Mereka pergi untuk menutup rumah makan mereka, The Village Green. Mereka berangkat sekitar pukul 20.30 dan memutuskan untuk mengambil jalan pintas pulang melalui jembatan Sheffield. Lokasinya 9,6 km di selatan Great Barrington. Di dalam mobil bersama Nancy dan Thomas ada juga nenek Thomas dan adik laki-laki Thomas bernama Matthew. Ketika nenek Thomas berbalik untuk berbicara dengan Thomas dan Matthew, dia melihat cahaya terang muncul dari tepi sungai Housatonic. Saat mereka selesai melewati jembatan, mereka semua melihat bola cahaya melayang kira-kira setinggi rumah 2 lantai. Ketika bola cahaya itu naik, Thomas melihatnya memancarkan seperti laser cahaya.
Matthew melihat ke kanan dan melihat bola cahaya kedua yang kata Matthew, seperti gelombang laut, bagian dalam benda ini bergerak dan berputar. Saat mobil mereka perlahan melaju, mereka menyadari bahwa semuanya seketika menjadi sunyi. Mereka merasakan perubahan tekanan, seolah-olah mereka sedang berada di bawah air, sehingga Nancy ibu Thomas meminggirkan mobilnya di tepi jalan. Jendela mobil dalam keadaan terbuka, dan suhu udara saat itu 32 derajat Celcius. Ketika mereka melihat keluar, bola putih itu sudah menghilang. Kemudian, Nancy melihat benda melayang berbentuk cakram di langit, di atas ladang di sebelah kiri mereka. Cakram itu nampak mirip cangkang penyu jika dilihat dari samping. Menurut Thomas, panjangnya sekitar 91 meter. Jadi ada 3 benda, yaitu 2 bola cahaya dan cakram berbentuk cangkang kura-kura. Ketiganya membuat formasi segitiga dengan mobil mereka berada di tengah-tengahnya. Tiba-tiba mobil terangkat dan bagian dalam mobil diterangi cahaya yang sangat terang, seakan-akan seperti siang hari di dalam mobil itu. Keadaan menjadi sangat tenang dan sunyi. Setelah terdiam beberapa menit, suara-suara dari luar mobil terdengar lagi. Suara jangkrik, katak, dan suara kehidupan liar lainnya. Ini adalah hal terakhir yang mereka ingat saat mereka di mobil. Hanya ada ingatan samar tentang sesuatu yang menyerupai hanggar pesawat yang digambarkannya sebagai area terbuka besar yang jauh lebih besar daripada pesawat itu sendiri. 3 jam kemudian, Rich tersadar dan mereka semua di dalam mobil di depan toko obat. Bagi mereka, rasanya seakan hanya 15 menit telah berlalu dari awal pengalaman mereka. Mereka memiliki ingatan yang terfragmentasi tentang waktu yang hilang atau missing time itu. Mobil itu sekarang posisinya dalam keadaan mesinnya mati, padahal tadinya hidup. Lalu Nancy dan ibunya Marion sekarang berada di kursi yang berlawanan. Tadinya Nancy yang mengemudikan kendaraan itu dan Marion ibunya di kursi penumpang depan. Tapi setelah mereka sadarkan diri, posisi mereka tertukar. Marion lalu menyalakan mobil dan kembali ke Sheffield untuk meminta bantuan. Pagi berikutnya, radio WSBS menyiarkan penampakan UFO dari malam itu, dan siaran radio itu didengarkan oleh para pengunjung rumah makan Reed. Restoran tersebut memainkan peran penting dalam insiden yang sudah dinyatakan kebenarannya secara historis. Sahabat Daike, dokumen negara dan hasil poligraf dari peristiwa ini dapat dilihat di situs www.ufopark.org. Pemerintah telah mewawancarai para saksi menggunakan poligraf atau alat tes kebohongan, dan hasilnya adalah peristiwa itu diakui benar secara historis. Lalu, sahabat Daike, bagaimana kelanjutan hidup beberapa saksi peristiwa UFO di Berkshire itu? Apakah masyarakat yang tidak turut menyaksikan atau tidak mengalami peristiwa tersebut bisa menerima kisah mereka? Bagaimana Jane Green, Tom Warner,
Thomas Reed, Melanie Kirchdorfer, dan saksi lainnya menjalani hidup mereka selanjutnya? Setelah semua pengalaman itu, ketika Thomas Reed pergi ke sekolah, dia sering menceritakan pengalamannya itu. Tapi sayangnya, ini malah menyebabkan dia berkelahi dengan para siswa lain. Dia mengalami intimidasi yang merajalela karena menceritakan pengalamannya, dan keluarganya juga dilecehkan. Sementara itu, Nancy, ibu Thomas, tidak memberitahu banyak orang tentang pengalaman mereka itu di luar rumah makan mereka. Namun banyak orang di kota memperlakukan mereka secara berbeda karena pengalaman mereka. Ada orang-orang yang membuntuti Nancy waktu dia pulang. Seorang pengemudi benar-benar mengikutinya ke jalan masuk rumahnya. Pernah seorang pria dengan cara yang mengganggu melompat ke atas meja dan menghadapkan dirinya kepada Thomas dan Nancy sambil berkata, "Baiklah Nancy, kalau kamu memang mau melihat sesuatu dari dunia ini, saya akan menunjukkan sesuatu dari dunia ini." Tentu saja, secara keseluruhan, pengalaman itu sangat berat baginya. Akhirnya terpaksa dia memutuskan untuk menjual restoran dan rumahnya, lalu pindah. Jane Green akhirnya merasa lega waktu dia mengetahui bahwa ada orang lain yang juga telah melihat UFO, karena selama ini dia yakin tidak akan ada yang mempercayainya. Cerita terbaru tentang pilot Angkatan Laut Amerika Serikat yang melihat UFO telah membuat dirinya dan orang lain merasa lebih nyaman untuk menceritakan kisah mereka. Jane berharap orang-orang akan lebih berpikiran terbuka tentang UFO dan pengalaman mereka. Melanie Kirchdorfer mengatakan bahwa adiknya selalu percaya padanya. Dia juga menceritakan pengalaman itu kepada pacarnya, dan pacarnya selalu mempercayainya. Pada saat itu, mereka adalah satu-satunya yang tahu tentang itu. Melanie berkata bahwa dia tidak punya alasan untuk mengarang ceritanya karena pengalamannya itu bukanlah pengalaman yang menyenangkan atau positif. Tom Warner mendiskusikan pengalamannya dengan teman-temannya. Namun setelah beberapa saat, dia kemudian memutuskan untuk tidak lagi menceritakannya kepada orang lain karena semua orang mengira dia gila. Orang-orang sering menghindarinya di sekolah menengah karena kejadian itu. Akhirnya ia memutuskan untuk melukiskan pengalamannya sebagai bentuk terapi. Dia merasa lebih baik sekarang karena semakin banyak orang yang menyampaikan pengalaman mereka sendiri. Pada bulan Februari 2015, Great Barrington Historical Society and Museum mengonfirmasi pengalaman Thomas Reed dan secara resmi memasukkan kasus tersebut ke dalam sejarah Amerika Serikat. Sebuah monumen beton didirikan di luar jembatan untuk memperingati pengalaman mereka. Thomas Reed sekarang mengelola Taman Monumen UFO Thomas Reed. Dengan demikian, penampakan UFO Berkshire sudah dicatat sebagai peristiwa bersejarah. Dan sahabat Daike, setelah mengikuti keseluruhan kisah penampakan UFO di Berkshire ini, apakah kesimpulan sahabat Daike? Apakah karena peristiwa ini sudah diterima sebagai peristiwa historis, maka sahabat Daike juga mempercayainya? Apakah ini hanya pengalaman yang bisa dijelaskan secara berbeda, tapi bukan benar-benar penampakan dan penculikan UFO? Keputusannya ada
di tangan sahabat Daike. Sampai disinilah kisah misterius kali ini, dan nantikan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa lagi, sahabat Daike.